Set, Gal. Baiklah, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri Jeremia Gebiantoro dengan NIM 053 Dan saya Grivanessa Tinting dengan NIM 181011010119. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama itu reaksi eliminasi air dari alkanol atau alkohol dehidrasi. Yang kedua reaksi fenol atau reaksi Kolbe natrium fenoksida dan CO2. Yang ketiga reaksi eter dengan asam bromida. Reaksi eliminasi air dari alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol dapat bereaksi membentuk alkena dengan bantuan katalis H2SO4 pekat berlebih dengan C2H5OH H2SO4 pekat berlebih dengan suhu 180 derajat Celcius menghasilkan C2H4G ditambah H2OG. Alkohol atau alkanol berlebih dapat bereaksi membentuk eter dengan bantuan katalis H2SO4 pekat atau 2C2H5OH H2SO4 pekat berlebih dengan suhu 130 derajat Celcius menghasilkan C2H5OC2 H5I ditambah H2OG. Reaksi S1 atau eliminasi 1 yang melibatkan pembentukan karbokation, sedangkan dehidrasi alkohol primer adalah reaksi E2 atau eliminasi 2, di mana hanya terjadi satu tahap, yaitu tahap pertama, asam akan memprotonasi oksigen dari alkohol. Proton diserang oleh basa dan membentuk ikatan rangkap karbon-karbon melalui lepasnya molekul air. Perbedaan mekanisme reaksi tersebut disebabkan oleh mudah tidaknya pelepasan H2O setelah diprotonasi. Dengan kata lain, tergantung pada kestabilan ion karbokation yang terbentuk. Itu yang berikut adalah reaksi eter dengan asam bromida. Eter berbeda dari alkohol, di mana atom oksigen dari suatu eter terikat pada suatu atom karbon. Gugus hidrokarbon dapat berubah alkil, alkenil, vinil, dan aril. Yang kedua itu eter memiliki rumus umum ROR atau ROR, di mana R adalah gugus alkil yang berbeda dari gugus R. Yang ketiga itu eter sembilan air, di mana kedua atom hidrogen diganti dengan gugus alkil. Nah, di alkil eter bereaksi dengan sedikit bereaksi di luar asam, eter tahan terhadap serangan nukleofil dan basa. Ketidakkreatifan dan kemampuan eter mensolvasi kation dengan mendonorkan sepasang elektron dari atom oksigen. Dengan eter berguna sebagai solvent dari banyak reaksi. Eter mengalami reaksi halogenasi seperti alkana. Oksigen dari ikatan eter memberi sifat basa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi antara eter dan asam bromida. Di mana di sini dietil eter akan direaksikan dengan asam bromida dan akan membentuk etanol dan etil bromida. Pada reaksi ini akan terjadi reaksi SN2 dengan ion bromida akan bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang CH2CH3 dan membentuk etil bromida. Kemudian H akan menyerang O dan membentuk etanol.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi pada fenol. Di sini ada reaksi Kolbe, di mana reaksi Kolbe adalah karboksilasi reaksi kimia yang dihasilkan dari pemanasan fenoksida dengan karbon dioksida, dan hasil akhirnya akan didapatkan asam salisilat. Yang pertama, fenol akan direaksikan dengan NaOH. Di sini NaOH akan berperan sebagai basa yang akan menyingkirkan atau memindahkan proton asam pada fenol. Kemudian akan dihasilkan sodium fenoksida. Pada sodium fenoksida, Na akan bermuatan positif dan O akan bermuatan negatif. Sodium fenoksida di sini akan menjadi resonansi yang stabil. Kemudian akan dihasilkan struktur seperti ini, di mana atom C pada orto akan bermuatan ion negatif. Atom C negatif di sini lebih nukleofilik dibandingkan dengan O negatif tadi, O yang bermuatan negatif, sehingga atom karbon yang bermuatan negatif akan menyerang elektrofil pada molekul CO2. Kemudian ion negatif akan bergeser pada O yang memiliki elektronegatif lebih tinggi. Kemudian mereka akan membentuk ikatan sigma dan didapatkan struktur yang seperti ini lagi. Kemudian asam akan berikatan dengan O negatif yang tadi, sehingga dihasilkan asam salisilat. Sekian penjelasan mekanisme reaksi dari alkohol, eter, dan fenol. Terima kasih.